Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Rahmawati. Saya akan mempresentasikan hasil praktikum manajemen limbah cair domestik dan industri rumah makan. Sebelumnya, di dalam kelompok ini terdiri dari saya sendiri. Yang kedua ada Gregorius Virgian. Selanjutnya ada Olivia Putri Metananda dan Heniza Putri serta Yopi Ananda. Latar belakang dalam praktikum ini yaitu limbah cair rumah makan merupakan salah satu sumber pencemaran lingkungan yang cukup signifikan. Limbah ini berasal dari aktivitas pencucian alat makan, sisa makanan, minyak goreng, dan bahan pembersih. Yang apabila dibuang tanpa pengolahan, limbah cair rumah makan dapat menurunkan kualitas air dan berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Yang selanjutnya ada limbah dan air limbah. Limbah adalah sisa dari suatu kegiatan yang tidak diinginkan oleh lingkungan. Air limbah merupakan limbah berbentuk cair yang sebagian besar terdiri dari air namun mengandung zat pencemar organik dan anorganik. Meskipun jumlah zat pencemar relatif kecil, dampaknya terhadap lingkungan cukup besar. Yang selanjutnya ada dampak limbah cair rumah makan, dapat menyebabkan pencemaran badan air, menimbulkan bau tidak sedap, serta berpotensi menjadi media penyebaran penyakit seperti diare dan gangguan kesehatan lainnya. Oleh karena itu, pengolahan limbah cair merupakan hal yang penting sebelum limbah dibuang ke lingkungan. Selanjutnya ada tujuan praktikum. Ini adalah untuk mengetahui tahapan pengolahan limbah cair rumah makan, mengamati proses aerasi dan filtrasi, serta menilai perubahan kondisi air limbah setelah dilakukan pengolahan sederhana. Selanjutnya, teknik pengolahan limbah. Secara umum, teknik pengolahan limbah cair terdiri dari pengolahan fisika, kimia, dan biologi. Pengolahan fisika bertujuan memisahkan partikel padat, pengolahan kimia digunakan untuk menetralkan zat pencemar, sedangkan pengolahan biologi memanfaatkan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik. Tahapan pengolahan limbah cair dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pre-treatment, pengolahan tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan pengolahan lumpur. Setiap tahap memiliki fungsi masing-masing untuk menurunkan kadar pencemar secara bertahap. Selanjutnya, filtrasi merupakan salah satu proses pengolahan fisika yang berfungsi menyaring zat padat tersuspensi. Proses ini sangat penting karena dapat meningkatkan kejernihan air serta mengurangi kandungan pencemar yang masih tersisa setelah proses pengendapan. Media filtrasi yang kami pakai yaitu beberapa media seperti rambut manusia, kerikil, dan arang tempurung kelapa. Rambut berfungsi menangkap partikel halus, kerikil sebagai penyangga media, dan arang berperan sebagai adsorben untuk menyerap bau dan zat organik. Metode pelaksanaan praktikum yang digunakan yaitu sampel yang digunakan adalah air limbah rumah makan dengan volume 10 liter. Praktikum ini dilakukan dengan 6 kali pengulangan menggunakan metode aerasi dan filtrasi untuk mengamati perubahan kondisi air limbah. Dengan alur proses praktikum dimulai dengan aerasi untuk meningkatkan oksigen terlarut dan mengurangi bau. Selanjutnya, air limbah dialirkan ke bak pengendapan untuk menurunkan kekeruhan. Setelah itu, air limbah disaring menggunakan media rambut dan dilanjutkan dengan filtrasi serta arang tempurung kelapa. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa setelah dilakukan aerasi dan filtrasi, air limbah mengalami perubahan secara fisik, yaitu menjadi lebih jernih, bau berkurang, dan partikel tersuspensi menurun. Kesimpulan dan saran yang dapat kami sampaikan yaitu kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa pengolahan limbah cair rumah makan dengan metode aerasi dan filtrasi sederhana mampu memperbaiki kualitas air secara fisik. Media rambut dan arang tempurung kelapa dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pengolahan limbah cair skala sederhana. Sedangkan saran yang dapat kami sampaikan yaitu
limbah cair rumah makan tidak langsung dibuang ke lingkungan tanpa pengolahan. Metode sederhana seperti aerasi dan filtrasi dapat diterapkan pada skala rumah tangga, serta perlu dilakukan pengujian laboratorium lanjutan agar hasilnya memenuhi baku mutu lingkungan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.